Shalom teman-teman, selamat sore. Ya, kita kembali lagi di Sharing Corner. Sharing kali ini kita akan membahas tentang integritas. Kali ini saya sendiri hari ini. Hari ini saya sendiri karena partner saya ini sebelah kayaknya lagi ada kegiatan di luar, jadi nggak bisa ikut gabung sama kita. Jadi nanti kita masih kita kedatangan seorang teman. Kita kedatangan seorang teman dari GKJ Gombong. Ini nanti dia yang akan memberikan kita pencerahan lagi. Kita akan sharing bareng bersama dia. Nanti teman-teman bisa lihat siapa orangnya. Oke, tanpa kita berlama-lama lagi, kita ngapain ya? Oh ya, kita akan doa dulu. Kita akan memulai acara ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas perlindungan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, dari kami bangun sampai saat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai acara kami Tuhan. Berkati, lindungi kami supaya kami dapat memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita tayangkan. Oke, kita persilakan masuk. Monggo Mas. Ya oke teman-teman, ya ini sekarang kita sudah kedatangan narasumber, teman kita juga dari GKJ Gombong. Ini ada Mas Krisya. Selamat datang Mas. Selamat sore. Iya. Ini kali ini kita akan membahas apa? Integritas gitu ya? Iya Mas, kita belajar bersama-sama tentang integritas. Oke. Monggo, saya persilahkan. Dari mana dulu ini Mas Iksa? Kita ngobrol dulu atau kita berdoa dulu atau? Oh iya, monggo, berdoa dulu nggak apa? Kita masuk firman Tuhan. Oke. Sekalian. Yang berdoa Mas Iksa, saya? Mas Krisya aja. Oke. Mari teman-teman kita berdoa. Hamba mengucap syukur ya Bapa untuk setiap berkat yang Engkau boleh curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini kami boleh berkumpul Bapa untuk belajar Bapa tentang integritas. Tolong kami Bapa untuk bisa mengerti integritas Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Ya, kita akan bahas integritas ya Mas kali ini ya. Iya Mas Iksan. Kita belajar bersama-sama tentang integritas. Oke. Dan terus kita akan mulai dari mana dulu? Baca firman dulu mungkin? Ya Mas Iksan. Sebelumnya mungkin nampaknya kalau dibilang narasumber mungkin lebih tepatnya kita share ya Mas Iksan. Kita berbagi sama-sama pemuda di GKJ Gombong, kita share tentang integritas. Dari bahan yang saya dapatkan Mas Iksan, kita akan membaca 3 bagian dari Alkitab. Iya. Kita akan membaca yang pertama. Saya tak lihat contekannya dulu Mas Eksa. Oke. Kita mulai bisa dari Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Mazmur 15. Ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Iya. Boleh saya bacakan? Iya. Dengan judul perikopnya, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ayat yang kedua, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir,
tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Baik Mas Eksal, di sini dari sudut pandang saya yang menarik adalah ayat yang pertama dan kedua. Dalam ayat pertama di situ jelas tertulis, ini yang nulis Daud kan ya? Iya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Jawabannya apa Mas Iksa? Nah, ini di sini dijawab di ayat 2, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Oke, terima kasih. Oh iya. Yang ayat kedua yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Setelah itu dijelaskan lagi tentang tambahan yang lain. Menurut Mas Iksa, kalau ada kata tidak bercela itu seperti apa Mas Iksa? Apakah itu sesuatu yang benar-benar mulus atau itu sesuatu yang benar-benar sempurna atau itu sesuatu yang benar-benar luar biasa atau bagaimana menurut Mas Iksa? Ya kalau menurut saya yang dari kata bercela aja, dari kata cela itu udah mengandung banyak arti ya Mas kalau menurut saya. Jadi kalau tidak bercela ya nggak ada kesalahan sama sekali. Ya kalau menurut saya kayak gitu. Oke. Dari kata yang tidak bercela itu, bolehkah kita kaitkan ini dengan Matius 5 ayat 48? Boleh Mas Iksa bacakan? Sebentar. Dari Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Yep. Ya, saya bacakan Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bolehkah saya mengaitkan ke situ Mas Iksa? Iya. Jika Daud bertanya kepada Bapa, bagaimana si Daud bisa masuk ke dalam tempatnya? Bagaimana Daud bisa masuk ke dalam rumahnya? Di situ sudah ada jawabannya bagi mereka, yaitu yang tidak bercela. Dan di Perjanjian Baru pun di situ ada tertulis, karena Bapa kita itu sempurna, sehingga kita juga harus Sempurna. wow. Itu sulit atau tidak Mas Heksa? Kalau menurut saya dan mungkin menurut sebagian besar orang itu hal yang sulit juga ya Mas. Mengatakan sempurna? Kalau mengatakan gampang. Melakukan? Ya melakukannya itu yang Luar biasa. ya, Oke. Kita belajar bersama-sama Mas Heksa tentang bagaimana seorang bisa sempurna, bagaimana seorang bisa tidak bercela. Dan kalau kita kaitkan dengan integritas di sini, kita akan belajar beberapa hal tentang bagaimana seseorang itu bisa menjalankan semuanya dengan sempurna. Seperti contoh misalnya gini, dalam hati saya ingin mengarah pergi ke selatan. Selatan itu mana Mas Iksa? selatan kidul Mas. Tunjuk dengan tangan di belakang Mas Iksa. Enggak di sana Mas. Selatan itu ada di sebelah sana. Iya. Di hati saya ingin pergi ke selatan. Di pikiran saya pergi ke selatan. Di perkataan saya pun saya ingin pergi ke selatan. Tapi kenyataannya kira-kira apa yang salah dengan apa yang tadi saya peragakan? Hadapnya salah Mas. Kemungkinan bisa dicela, kemungkinan sempurna atau bagaimana menurut Mas Heksa? Kalau maksudnya Dapatkah itu dikatakan sempurna? Oh enggak kalau itu. Karena ada sesuatu yang salah dari yaitu sikap, dari arahnya juga ya. betul. Dan ketika mengambil contoh sederhana dari situ, bagaimana kita bisa sempurna, bagaimana kita bisa tidak bercela, kita berusaha untuk bagaimana antara hati, pikiran, perkataan, perbuatan, atau mungkin Mas Heksa mau tambahkan antara jiwa dan roh kita. Satu, ketika kita ingin ke selatan, maka kita akan mengarah ke selatan. Itu dia. Kalau Mas Heksa, integritas itu seperti apa? Kalau menurut saya, sederhananya integritas itu kesatuan antara kata dan Perbuatan. perbuatan. Itu hal yang paling sederhana kalau kita
bicara tentang integritas. Tapi kalau kita bisa kembangkan lagi, otomatis itu akan jauh lebih banyak lagi. Dan ketika kita mulai belajar tentang kesatuan antara perkataan dan perbuatan kita, berarti di situ kita juga akan ada dampak efek ketika kita melakukan itu. Apa Mas Iksa? Sebentar. Teman-teman, ternyata di sini kita tidak hanya 2 orang, tapi juga ada beberapa teman kita. Ketika saya contohkan, halo Mas Arief, di sini ada Mas Arief. Ketika Mas Arief, tolong katakan sesuatu, buah-buahan apa begitu? Apel. Oh, salah ya? Ketika saya tahu, Aku mikirnya apel deh. ketika saya tahu, kok ya sulapan Mas gitu. Ketika saya tahu bahwa Mas Arief ini baru berkata tentang buah jeruk. Dan saya mendengar, saya tahu Mas Arief itu mengatakan buah jeruk. Lalu saya berkata kepada Mas Heksa, Mas Heksa, Mas Arief tadi itu mau beli buah loh, buahnya buah durian. Menurut Mas Heksa, apakah saya punya integritas ketika saya berkata ke orang lain tentang Mas Arief? Berarti itu enggak termasuk ya Mas, termasuk integritas kalau mungkin. Apakah ada kesinambungan antara apa yang saya ketahui dan apa yang saya? Enggak ada. Nah, itu dia. Ketika saya punya hati saya ingin ke selatan, ketika seluruh pikiran saya ingin ke selatan, ketika perkataan saya mengatakan saya ingin ke selatan, tetapi tubuh saya mengarahnya, larinya ke utara. Betul. Ketika kita mulai belajar tentang integritas, maka kita akan belajar dampak dari itu, kita akan belajar dari tentang kejujuran, tentang jujur. Jadi ketika orang berkata, Mas Heksa ini orang yang sangat berintegritas. Oh jangan, kebalik saya maksudnya. Misalnya Krisya ini orang yang sangat berintegritas. Tapi dengan kejadian tadi ketika saya berkata, Mas Arief ini ingin membeli buah durian, benarkah saya ini berintegritas? Gitu dia. Lalu ketika itu definisi sederhana tentang berintegritas. Kenapa kita harus memiliki integritas menurut Mas Heksa? Ya itu kayak yang disampaikan tadi. Kalau kenapa kita harus mempunyai integritas, berarti kan kita harus menyambungkan antara hati, perkataan dan perbuatan. Kalau menurut saya kayak gitu Mas. Oke. Jika hari ini saya berkata, Mas Heksa, saya percaya pada Tuhan Yesus hari ini. Tapi 2 hari kemudian saya berkata, saya menolak. Apakah saya berintegritas? Enggak. Ketika hari ini saya berkata, saya percaya Tuhan Yesus. 2 menit kemudian, saya mengingkari ucapan saya. Apakah saya berintegritas? Enggak. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa integritas itu selain ada dampaknya tentang jujur, juga ada dampak tentang waktu tadi. Jadi ketika hari ini saya berkata, saya percaya Tuhan. Ketika 2 menit kemudian saya mengingkarinya, ketika kita belajar berintegritas, kita belajar dari hal seperti itu. Ada namanya konsisten, komitmen, dampak dari ketika kita mau belajar tentang integritas. Ketika kita tahu integritas itu apa, ketika kita tahu bahwa integritas itu bisa membuat kita harus jujur, membuat kita harus konsisten. Integritas itu apalagi menurut Mas Heksa? Ketika tadi saya berkata tentang hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ketika pikiran saya ke selatan, dan hati dan ucapan saya ke selatan, perkataan, perbuatan saya ke selatan, tetapi hati kecil saya menolak. Apa yang Mas Heksa ambil dari situ? Apel. Ketika harus ada serangkaian utuh dalam hidup kita yang selaras. Itu dia. Kita akan belajar tentang ketulusan. Kita butuh hati. Oh gitu. Kita totalitas, berarti itu tidak hanya perkataan dan perbuatan kita. Pernahkah Mas Heksa melihat orang yang mengucapkan salam, tapi maksud saya dengan senyumannya nyaman, perkataannya oke, tapi hatinya kan kita tidak pernah tahu.
kita belajar dari hal yang sederhana seperti itu. Apa yang ada dalam kehidupan kita itu menjadi selaras semuanya. Ketika Mas Hiksa tadi mengatakan itu sulit, sama. Kita juga sama-sama belajar bagaimana kita memiliki integritas. Bagaimana kita mulai dari ketulusan hati, di mana itu semua membuat kita berpikir ketika kita ingin ke selatan, tetapi pikiran kita jangan ke utara saja. Misal, Mas Hiksa ingin pelayanan, hati Mas Hiksa meminta Mas Hiksa untuk pelayanan di pepandan kita, misal di Gunung Bujil. Tapi pikiran, logika Mas Hiksa itu akan bermain di situ. Jangan Mas Hiksa, itu jauh, lebih dari kesini saja. Jangan Mas Hiksa. Jadi di titik itu Mas Hiksa akan menemukan bahwa ketulusan hati Mas Hiksa itu harus melawan dari pikirannya Mas Hiksa. Mas Hiksa ini terhubung dengan internet? Ada. Bolehkah saya minta tolong mencari macam-macam hikmat? Coba ditulis di keywordnya tentang hikmat dunia, hikmat manusia, hikmat setan, hikmat Tuhan. Hikmat yang pertama adalah hikmat yang bukan datang dari atas, dan hikmat yang kedua adalah hikmat yang dari atas, hikmat yang sejati. Itu yang menurut dari studi Alkitab itu, Mas. Yang ditangkap Mas Hiksa dari situ ada dua hikmat. Yang satu dari bukan datang dari atas, dan yang kedua hikmat dari atas, hikmat yang sejati. Hikmat yang sejati. Saya menangkapnya itu hikmat yang dari Tuhan. Ketika itu hikmat yang sejati. Berarti di situ ada hikmat yang dari Tuhan dan hikmat yang bukan dari Tuhan. Ketika hati Mas Hiksa meminta Mas Hiksa untuk pelayanan keluar, pelayanan lebih jauh lagi, misalkan contoh yang sederhana tadi ke Pantan Gunung Mujil. Tetapi Mas Hiksa juga ada pikiran, ada pengetahuan dalam diri Mas Hiksa bahwa di sana itu jauh, di sana itu membutuhkan tenaga yang lebih. Semua itu akan bercampur jadi satu dan Mas Hiksa harus memenangkan. Sebenarnya hikmat mana yang harus dipakai untuk menyelaraskan hidup kita? Apakah hikmat yang sejati? Apakah hikmat yang dari Tuhan atau hikmat yang bukan dari Tuhan? Mas Hiksa sudah punya ketulusan, Mas Hiksa sudah memiliki hikmat yang dari Tuhan. Pertanyaannya bagaimana belajar hikmat yang dari Tuhan? Tara. Itu gimana, Mas? Mas Hiksa tahu pasti pernah membaca tentang Amsal. Amsal? Yes. Boleh kita buka Amsal yang 3 ayat 19. Kita buka bersama-sama teman-teman. Amsal Ini Amsal 3 ayat 19 ya, Mas. Ini dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Betul. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa awal permulaan dari ini semua Tuhan itu menggunakan hikmat yang dari Tuhan. Maka dari itu penting untuk kita miliki. Karena dengan hikmat di bumi yang kita injak, udara yang kita rasakan, Tuhan membuat itu dengan hikmat. Jadi kita harus tahu hikmat yang dari Tuhan itu apa, hikmat yang dari Tuhan itu siapa. Untuk belajar sedikit demi sedikit tentang hikmat, kita bisa mulainya dari membaca Amsal. Jadi ketika Mas Hiksa ingin belajar tentang hikmat, Mas Hiksa bisa belajar tentang Amsal. Boleh dibuka dari Amsalnya dari awal-awal. Boleh saya bacakan tujuan Amsal ini, pasal 1. Saya baca, Mas Hiksa. Pasal yang 1, Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Sudah sampai situ. Jadi tujuan dari Amsal ini ditulis untuk mengetahui hikmat dan didikan, dan untuk mengerti kata-kata. Jadi ketika saya bertanya, Mas Hiksa, bagaimana cara kita untuk mengetahui hikmat? Kita belajar dari Amsal. Kita bisa belajar dari Amsal, karena di situ berisi banyak hikmat. Boleh kita baca yang ayat ke-7? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Karena tadi Mas Hiksa sudah punya hati
ingin pergi ke Gunung Mujil dan dalam pikiran Mas Heksa membutuhkan hikmat, Mas Heksa butuh pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Mulai dari apa di situ? Takut akan Tuhan. Itu dia kuncinya. Jadi ketika Mas Heksa sudah punya hati, Mas Heksa bergelut dengan pikiran Mas Heksa sendiri, Mas Heksa butuh Tuhan di situ. Butuh hikmat Tuhan. Dan situ kunci berikutnya adalah takut akan Tuhan. Sikap takut akan Tuhan itu akan menuntun Mas Heksa kepada hikmat. Oke, begitu. Jadi kita sudah dapatkan tentang hati, kita sudah dapatkan tentang pikiran, dan selanjutnya kita dapatkan tentang perkataan itu tadi yang jujur ya. Terus perlakuan itu kita butuh konsisten, jadi ada ketulusan, kita butuh kejujuran dari adanya tema kita apa? Integritas kita dapat tentang konsisten. Jadi ketika kita punya hal-hal itu, kita belajar tentang hal-hal itu, kita bisa akan semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa kita bisa semakin dekat dengan Tuhan? Bacaan kita hari ini tadi yang pertama Mazmur 15 ayat 1 sampai 15. Mazmur yang 15. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Sehingga ketika hidup kita tidak bercela, kita bisa akan semakin dekat dengan kemah Tuhan. Kita akan semakin dekat, semakin mengenal Tuhan. Apakah itu kata saya? Bukan. Kata siapa? Itu dikatakan. Oke. Terima kasih Mas Risa. Iya. Jadi itu ada tertulis dalam Alkitab ini. Karena kita percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Oke. Setelah kita tahu hikmat itu apa, setelah kita belajar tentang hikmat, dan ketika kita belajar tentang hikmat, kita mulai menghidupi hikmat dalam kehidupan kita mulai bisa membuahkan integritas, kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Lalu kita akan masuk ke bacaan kita yang kedua. Kita ambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 17. Mungkin bisa dibacakan yang ayat 17 Mas Iksa. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Pertanyaan saya, ketika Mas Heksa punya integritas dalam hidup Mas Heksa, ketika Mas Heksa punya hikmat Tuhan dalam hidup Mas Heksa, apa yang akan terjadi dengan hidup Mas Heksa? Ya itu tadi yang dikatakan di 1 Petrus. Kita bakal menderita tapi karena kita berbuat baik. Setelah di titik ini Mas Heksa tahu tentang integritas, Mas Heksa tahu bagaimana untuk berbuat tentang menyenangkan hati Tuhan, kita bisa berbuat integritas, dan hasilnya kita akan di apa Mas Heksa dengan orang lain? Diremehkan, dicelakai orang lain atau seperti apa? Apakah Mas Heksa tetap mau untuk belajar tentang integritas? Karena itu akan menyengsarakan hidup Mas Heksa sendiri. Sebenarnya kalau yang namanya belajar integritas itu kan ya memang hal yang sulit, cuman kan kalau dari dasarnya saja kita sudah apa ya Mas? Kalau menurut saya itu dari firman tadi yang kita harus takut akan Tuhan, dan mulai dari segala pengetahuan, dan itu kita bukannya mau nggak mau ya, dan kita itu harus belajar juga. Kalau menurut saya kayak gitu. Iya. Yakin. Iya, kalau kita harus belajar Mas, walaupun ya sedikit sih kalau menurut saya. Kita emang nggak bisa langsung aja kita dapat integritas gitu aja. Mungkin yang namanya manusia itu kan juga tempatnya untuk belajar kan. Bagaimana kita dari kecil sampai besar itu tetap harus belajar. Itu kalau menurut saya Mas. Sudah siap menerima hikmat dari Tuhan Mas Heksa? Amin. Siap untuk menerima panggilan dari Tuhan Mas Heksa? Amin. Ketika dalam hidup Mas Heksa sudah ada tercap integritas, Mas Heksa adalah seorang yang berintegritas, sudah siap menderita Mas Heksa? Menderita untuk Tuhan siapa Mas? Menderita untuk siapa? Menderita untuk Tuhan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Berarti Mas Heksa juga memberikan saya pelajaran bahwa sebenarnya kita harus sama-sama untuk siap menerima panggilan dari Tuhan. Iya. Walaupun itu nanti akan menderita. Tetap maju? Maju. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan baca dari Amsal 11 ayat 3. Amsal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya.
ketika Mas Hiksa nanti sudah memiliki integritas dalam hidup Mas Hiksa, Mas Hiksa akan menjadi pribadi yang jujur. Ketika Mas Hiksa akan jujur, apakah Mas Hiksa akan hancur? Kalau di era sekarang kemungkinan iya, Mas. Kalau begitu tolong bacakan saya lagi dari Mazmur 15 ayat 1 sampai 5 yang bagian yang terakhir. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Itu kan bacaan dari 1 Perikop 1. Jadi ketika Mas Hiksa hidup tidak bercela, ada janji di situ. Hidupnya Mas Hiksa akan Tidak akan goyah untuk selama-lamanya. selama-lamanya itu apa cukup 2020 Enggak. atau 2021? Berarti ya lebih, Mas. Selama-lamanya. Ingat janji Tuhan bahwa penyertaan Tuhan itu sampai akhir zaman. Oke. Dan ketika Mas Hiksa sudah memiliki kejujuran dalam hidup Mas Hiksa, apakah Mas Hiksa akan hancur? Kalau menurut saya, tentu. Kalau kita nggak di jalan Tuhan, kita hancur, Mas. Oke. Berarti kita harus hidup di jalan Tuhan. Oke. Kita harus tetap takut akan Tuhan. Itu yang selalu saya ucapkan dan selalu saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua sih. Terima kasih. Sebenarnya itu kita takut akan Tuhan itu aja. Termasuk ke saya juga. Berarti kita harus jadi pribadi yang takut akan Tuhan. Jadi kita belajar integritas hari ini, tapi tetap kita tahu bahwa basic dari semua apa yang kita pelajari itu tetap dari Alkitab. Iya. Begitu Mas Hiksa? Iya. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin diobrolkan Mas Hiksa? Oh, sudah ini, Mas. Ya, sederhana, singkat. Oh. Oke, sebelumnya terima kasih sekali loh Mas sudah ngasih pencerahan. Pencerahan kayak apa wae. Ya ngasih materi lah buat kita buat kita belajar sama-sama tentang mengenai integritas. Yang ingin saya sampaikan mungkin kepada teman-teman memang kita untuk berintegritas itu kalau kita ngomong itu gampang. Tapi kalau kita melakukan ya itulah. Enggak segampang yang kita omongkan. Jadi tetap mencoba kalau menurut saya itu. Walaupun gagal berkali-kali tetap mencoba? Iya, tetap mencoba, Mas. Karena Mas Hiksa punya integritas, punya Tuhan. Punya Tuhan dalam hidup Mas Hiksa? Iya. Amin. Ada lagi Mas Hiksa? Oke, sudah. Oke. Terima kasih buat Mas Kris ya. Sama-sama Mas Hiksa. Terima kasih sudah diizinkan untuk berbagi di sini. Iya, oke. Kapan-kapan kita bahas yang lain lagi. Amin, bila Tuhan mengizinkan. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di akhir acara. Semoga apa yang disampaikan Mas Kris tadi bisa mengena di hati teman-teman sekalian dan bisa dipelajari dalam kehidupan teman-teman sekalian semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di Sharing Corner minggu depan. Shalom.